Halo teman-teman, balik lagi dengan ASP di sini. Sebelum chapter 1155, kita nggak pernah menyangka kalau karakter Davy Jones bisa menjadi sangat penting di final saga ini. Gua kira karakter Davy Jones cuma legenda atau mitos di dunia One Piece yang nggak terlalu penting karena hanya disebutkan dalam satu chapter melalui Robin. Nah, di video kali ini gua akan menjelaskan seluruh informasi yang kita tahu tentang Davy Jones. Selain itu, gue juga akan menjawab siapa sih sosok Davy Jones sebenarnya. Apakah benar Davy Jones adalah Joy Boy? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Gue happy banget karena per minggu lalu banyak banget yang traktir Ice Beam via Saweria. Dari mulai Ronaldo Ray, T.A. atau Tirta, Koi Hansen, Chef Dahlan, Lamper Roach, Dina RP, kembaran Robin Perona, dan Dikarya. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah traktir juga sebelumnya, gue akan show leaderboard sebagai pop-up di tengah-tengah video ya. Oh ya, kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Davy Jones adalah seorang bajak laut dari masa lalu yang konon dikutuk oleh iblis untuk hidup di dasar laut. Menurut Robin, setelah dikutuk oleh iblis, banyak orang yang percaya bahwa Davy Jones masih hidup di dasar laut hingga hari ini. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebut dasar laut sebagai Davy Jones Locker atau Locker Davy Jones. Diketahui segala sesuatu yang tenggelam ke laut akan jadi milik Davy Jones karena dasar laut disebut sebagai wilayah kekuasaannya. Nah, sebagai seorang bajak laut legendaris, nggak mungkin kalau Davy Jones tidak meninggalkan legacy di dunia One Piece. Salah satu legacy dari Davy Jones adalah permainan Davy Backfight yang terinspirasi langsung dari namanya. Davy Backfight adalah permainan bajak laut tradisional yang diadakan sebagai penghormatan kepada Davy Jones. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menantang dan merekrut anggota kru lawan. Nah, Davy Backfight dimulai dengan kesepakatan dua kapten, ditandai dengan tembakan pistol ke langit. Nah, permainan ini terdiri dari 3 ronde dan tiap tim memilih 7 anggota untuk bertanding. Satu orang hanya boleh ikut 1 ronde. Pemenang tiap ronde boleh memilih 1 anggota dari kru lawan untuk bergabung ke timnya atau mengambil bendera Jolly Roger mereka. Nah, aturannya bisa dibilang cukup ketat. Anggota yang diambil harus setia kepada kapten baru. Mereka tidak boleh diambil kembali kecuali lewat permainan Davy Backfight lagi. Diketahui Davy Backfight lahir di Pulau Bajak Laut atau Pulau Hachinosu. Sejauh ini ada 2 kelompok yang menggunakan Davy Backfight untuk menambah amunisi bajak lautnya. Pertama, Foxy Pirates dan kedua, Rocks Pirates. Oke, lanjut. Sepertinya Oda memang mengambil referensi Davy Jones langsung dari cerita rakyat pelaut di dunia nyata. Dalam dunia nyata, Davy Jones disebut sebagai seorang kapten yang begitu rakus semasa hidupnya, dan sama seperti di One Piece, dia juga dikutuk oleh iblis untuk hidup kekal di dasar laut, membuat dirinya tidak bisa menikmati harta yang selama ini dia kumpulkan. Oke, sekarang di arc Elbaf, tepatnya pada chapter 1155, Rocks the Zebek secara mengejutkan mengatakan kepada Imu bahwa dirinya adalah pemuja Davy Jones. Salah satu cara Zebek menghormati Davy Jones adalah dengan cara melestarikan permainan Davy Backfight untuk membangun kelompok bajak lautnya. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih Davy Jones sebenarnya? Kenapa Zebek mengatakan bahwa dirinya adalah pemuja Davy Jones kepada Imu? Nah, salah satu teori yang cukup populer, Davy Jones adalah Joy Boy. Seperti yang kalian tahu, Joy Boy bukanlah nama asli. Joy Boy hanyalah sebuah julukan. Oleh sebab itu, Luffy bisa mendapatkan julukan sebagai Joy Boy yang baru. Oke, anyway, teori ini dibangun dari pernyataan Zebek yang mengatakan bahwa dirinya adalah pemuja Davy Jones kepada Imu. Pertanyaannya, kenapa? Jika tujuan Zebek ingin memancing atau membuat Imu marah, seharusnya Zebek mengatakan bahwa dirinya adalah pemuja Joy Boy atau Nika, karena seperti yang kalian tahu, Joy Boy adalah satu-satunya karakter yang bisa membuat Imu ketakutan seperti ini. Nah, atau kecuali Davy Jones adalah Joy Boy itu sendiri. Nah, hal yang memperkuat teori ini adalah kita tahu bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama di dunia One Piece. Davy Backfight diketahui muncul di Pulau Bajak Laut atau Pulau Hachinosu. Apakah mungkin Joy Boy sebagai bajak laut pertama di dunia One Piece, dia menciptakan sebuah
sebuah permainan bernama Davy Bag Fight untuk merekrut kru-krunya di sebuah pulau. Oleh sebab itu, pulau tersebut diberi julukan Pulau Bajak Laut karena disinilah Joy Boy membentuk kelompok bajak lautnya untuk pertama kali. Oke, lanjut ya. Pada abad kekosongan, kita tahu bahwa Joy Boy berhasil dikalahkan oleh Imu. Nah, coba kalian ingat-ingat deh, ketika kita diperlihatkan topi jerami raksasa yang kemungkinan besar milik Joy Boy, di Mary Joa, Imu terlihat melakukan perjalanan menurun seperti yang dilakukan oleh Robin dan Lau ketika menuju tempat rahasia di Wano yang ada di dasar laut. Bahkan kalau kalian perhatiin tempatnya, lokasi tempat Imu menyimpan topi jerami raksasa ini terlihat seperti loker. Apakah di dunia One Piece loker Davy Jones berada di Mary Joa? Apakah mungkin pada abad kekosongan, Imu berhasil mengutuk Joy Boy dan mengirimkannya ke loker Davy Jones menggunakan The Abyss? Oke, lanjut, gak berhenti sampai situ. Kalau kalian ingat, belakangan ini Oda tuh sering banget mempublish beberapa foto Imu yang cukup misterius. Salah satu foto yang cukup menarik adalah Imu yang sedang dimakan oleh ikan hiu. Nah, ilustrasi ikan hiu memakan seseorang ternyata berhubungan dengan Davy Jones. Menurut kamus peribahasa dan cerita rakyat, nama Davy Jones mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Yunus atau Jonah dalam cerita di suatu agama. Kalau kalian perhatiin sampulnya, momen ini sama persis dengan foto Imu yang dipublish oleh Oda. Nah, tapi jujur, hal yang bikin gue sedikit ragu dengan teori ini adalah diketahui bahwa Davy Jones dikutuk karena sifatnya yang serakah. Gua nggak cukup yakin bahwa Joy Boy punya sifat itu, mengingat penerusnya Luffy sangat jauh dari sifat serakah. Nah, kemungkinan lain yang gak kalah menarik adalah Davy Jones merupakan pendahulu dari Blackbeard dan Zebek. Maksudnya gimana tuh bang? Nah, kalian tahu kan kalau sejarah selalu berulang dan setiap tokoh penting di masa lalu memiliki penerus dengan kehendak yang sama di masa depan. Contoh Joy Boy yang kehendaknya diteruskan oleh Luffy. Nah, apakah mungkin Davy Jones adalah karakter yang kehendaknya diteruskan oleh Zebek dan Blackbeard? Jadi, Davy Jones bukanlah Joy Boy, melainkan karakter lain yang perannya setara dengan Blackbeard di masa sekarang. Nah, kalau kalian lebih setuju yang mana nih? Apakah kalian setuju kalau Davy Jones adalah Joy Boy? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.